Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang thresholding. Kalau thresholding, kita bagi nilai itu jadi dua, 0 atau 1 saja. Dan pasti otomatis image-nya bernilai biner. Nah, kalau kita menggunakan contrast stretching, nilainya bukan hanya 0 dan 1, tapi 0 sampai 1. Nah, bagaimana kita menggunakan contrast stretching ini? Kita menggunakan sebuah function, ya, sama di R-nya ini, fungsinya bukan biner ya. Jadi ada semacam kayak stretching-nya, sehingga nilainya bukan hanya 0 dan 1, tapi antara 0 sampai 1. Untuk contrast stretching ini ada beberapa cara atau metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan logaritmik atau power law ya. Jadi ada dua, logaritmik sama power law. Yang akan kita bahas yang logaritmik dan power law. Ya, yang linear tadi ya, yang itu biner tadi ya, negative image tadi. Oke. Nah, ini logaritmik sama power law ini kita punya rumus ya. Yang pertama kita bahas yang logaritmik dulu. Jadi rumusnya adalah S, image hasil transformasinya itu sama dengan C. C ini sebuah konstanta dikali dengan log 1 plus image input. Seperti itu. C ini nilainya 1 ya. Biasanya kita tentukan nilainya itu 1. Nah, jadi nanti otomatis value-nya bukan hanya 0 dan 1, tapi antara 0 sampai 1. Ya, contohnya adalah misal kita punya image input seperti ini ya. Nah, setelah kita transformasikan menggunakan logaritmik, ya, menggunakan rumus S sama dengan log 1 plus R dengan konstantanya 1C-nya. Ini langsung tidak saya tulis ya. S sama dengan log 1 plus R image input, nanti otomatis akan terbentuk gambar yang baru seperti ini. Kalau kita lihat sebenarnya ini ada semacam kayak titik cahaya di tengah. Dan di neighbor-nya ya, di pixel-pixel sebelah cahaya ini sebenarnya ada nilainya, ada terlihat ya dengan mata harusnya. Setelah kita transformasikan menggunakan logaritmik ya. Nanti outputnya jadi seperti ini yang setelah ter-enhance. Ya, kita biasanya mengeset nilai C itu sama dengan 1, sehingga rumusnya adalah S sama dengan log 1 plus R ya. Nah, gray levelnya harus dari range 0 sampai 1, karena ya logaritmik ini R-nya ini nanti secara otomatis kalau kita menggunakan OpenCV, ya inputnya itu sudah mulai 0 sampai 1, rentang nilainya bukan 0 sampai 255 lagi. Kalau kita menggunakan logaritmik, nanti otomatis OpenCV akan mengkonversikan 0 sampai 255 jadi 0 sampai 1. Oke, kita langsung coba implementasinya. Oke. Nah, misal saya baca lagi ya, misalnya saya punya variabel, saya namai dft sama dengan cv2.imread r ir plus t.tif. Saya ubah ke gray dulu. cv2.imread cv2.color underscore bgr to gray. Saya coba show. Oh sorry, ini bukan imread tapi cvt colornya. Ya, saya lupa tambahkan cmap sama dengan gray ya. Oke, nah setelah kita transformasikan, nah ini untuk mentransformasikan kita butuh library NumPy ya. Kita set C-nya itu 1. Terus saya punya satu variabel lagi, saya namai log dft sama dengan C dikali np.log 1 plus dft. Jadi untuk logaritmik ini kita butuh library-nya NumPy untuk bisa memanggil function log ya. Oke. Nah, setelah itu kita ubah ya log dft sama dengan np.array
kita ubah bentuknya float, kita ubah ke integer lagi. Setelah kita transformasikan menggunakan logaritmik, otomatis nanti log DFT ini nilainya adalah float. Ya, itu harus kita konversikan ke integer dulu agar kita bisa menampilkan menggunakan matplotlib. Array log DFT di type sama dengan np.uin 8. Kita coba tampilkan. Map sama dengan 3. Oke ya. Nah, setelah itu saya coba tampilkan lagi agar bisa berdampingan gambarnya. PLT subplot 1,2,1 plt.pmShow. Saya tampilkan ini, saya copy saja langsung dari yang sebelumnya. Yang DFT dan yang log DFT. Oke ya. Jadi ini sebelum transformasi dan ini sudah transformasi. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang power law ya. Setelah kita sudah bahas tentang logaritmik ya, kita coba bahas yang power law sekarang. Oke, power law ini hampir mirip dengan logaritmik ya. Cuman kalau kita lihat di sini dia lengkungnya ya, lengkung untuk perubahan transformasinya itu lebih dalam ya, lebih tajam di sini. Oke, ini rumusnya adalah S sama dengan C dikali R ya, image input pangkat gamma. Nah, ini nanti yang bisa kita ubah gamanya ini ya. Gamanya ini bisa kita kasih nilai 0,04 ya, 0,1 ya, semakin besar nilainya nanti transformasinya semakin melengkung ke bawah seperti ini. Oke, C ini biasanya kita set nilainya 1 juga ya. Jadi nanti kita set nilainya 1. Ya, ini rumusnya S sama dengan R pangkat gamma. Ya, gray levelnya harus rentangnya 0 sampai 1 juga seperti yang logaritmik tadi. Oke, power law example-nya contohnya seperti ini. Ini ada sebuah semacam gambar itu ya, tulang belakang ya, tulang belakang yang retak. Itu kalau kita ya, ini seperti ini ya, untuk intensitasnya misalnya ini inputnya ini ya, setelah kita transformasikan menggunakan power law dengan nilai gamma 0,6 ya, 0,6 itu kurvanya masih melengkung ke atas ya. Jadi kurva yang nilai pikselnya yang rendah ya, itu yang pikselnya gelap itu akan semakin terang ya. Semakin terang. Nah, bukan linear lagi tapi semakin terang. Dan intensitasnya itu 0 sampai 1 ya. Kalau kita kalau kita perkecil gamanya, itu semakin terang gambarnya. Ya kan? Ini ada beberapa perbedaan kalau gamanya 0,6 seperti ini, 0,3 seperti ini, 0,4 seperti ini. Oke. Ada juga ini misalnya gambar itu ya, area atau gambar dari satelit. Kalau kita transformasikan nilainya agar semakin jelas, ini sebenarnya nilainya kan terlalu terang ini. Kita transformasikan menggunakan nilai gamma yang besar. Nah, kalau nilai gammanya semakin besar, maka otomatis akan semakin gelap gambarnya. Tapi dengan semakin gelap gambarnya itu, maka gambarnya akan lebih jelas. Beda kalau yang semula yang ini, tulang belakang itu nilainya gammanya kita kecilkan agar kita mendapatkan nilai atau value image yang lebih terang ya, pixel yang lebih terang. Tapi kalau kita menggunakan yang ini, yang gambar untuk area ini, yang gambar awalnya itu terang ya, kita mau perjelas, tapi kita butuh agar gambar itu semakin gelap. Nah, itu kita bisa gunakan dengan nilai gamma yang tinggi di sini. Oke, kita langsung coba saja implementasinya di program. Oke, ini misalnya saya baca ya, saya kasih nama spine ya untuk spin untuk variabelnya cv2.imread.
here plus spin.tif. Saya konversikan ya ke dalam bentuk gray dulu, cv2.cvt_color and cv2.color bgr to gray. Oke, seperti ini. BGR to gray. Saya coba tampilkan. Fine. CMap sama dengan gray. Oke, ini gambar aslinya. Nah, setelah itu saya coba transformasikan menggunakan power law dengan nilai C sama dengan 1. Terus saya beri nama image hasil transformasinya sebagai power underscore spin dengan C dikali np dot power ya. Kita menggunakan numpy lagi untuk menggunakan numpy untuk memangkatkan value ya. Nah, spin dan nilainya misalnya saya kasih nilai setengah di sini. Ini saya coba tampilkan plt.pmShow power underscore spin, CMap sama dengan gray. Oke, nilainya lebih terang ya gambarnya. Oke ya, ini misalnya saya mau ubah ya, misalnya saya coba mau tampilkan agar berdampingan. Saya copy saja dari code sebelumnya. Ini saya copy di sini. Ini saya tinggal ganti dengan spin dan power spin. Kita bisa lihat perubahannya ya. Nah, dengan gamma yang semakin rendah, maka akan semakin terang gambarnya. Misalnya saya coba ubah lagi. Di sini misalnya saya ubah dengan 0,3 misalnya. Jangan lupa setiap kali kalian mengubah sesuatu ya di sini di sel yang atas ya, kalian harus eksekusi dulu ya. Kalian harus eksekusi dulu. Setelah itu kalian bisa akan memanggil perubahan yang ada di sel sebelumnya. Nah, itu akan berefek ke sel berikutnya. Ini saya coba run lagi. Oke, jadi lebih terang.